Shalom. Halo. Shalom, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di HKBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang baru pertama kali yang mengikuti ibadah di gereja ini. Sebelum kita memasuki ibadah Advent yang kedua, mari kita masuk dan persiapkan hati dan pikiran kita ke dalam saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari BN nomor 39 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin.
Kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, terambil dari hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Tuhan yang keenam, jangan membunuh. Hukum Tuhan yang ke-7, jangan berzina. Hukum Tuhan yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Tuhan ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Tuhan yang ke-10, jangan menghini rumah sesamamu, jangan menghini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 firman hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita mohon kekuatan pada Tuhan agar kita dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu,
kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Advent kedua ini tersurat dari Kitab Mazmur pasal 24 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-10. Dari Kitab Mazmur pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita membacanya secara bergantian. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipu dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai putih pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah hatimu, kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Ayat ke-10 kita baca sama-sama.
Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat Minggu 4 Desember 2022. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Advent kedua dengan topik hidup suci dalam penantian hari Kristus. Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11. 2. Persembahan ke depan altar. Pada hari Minggu 4 Desember 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan Komite HIV atau AIDS. 3. Bazar Naposo. Dalam rangka Natal,
Naposobulung HKBP Mampang Perapatan, maka pada hari ini Minggu 4 Desember 2022, Panitia Natal Naposobulung akan mengadakan bazar. Marilah kita mendukung Naposo dengan membeli bazar. 4. Rapat Parhalado Parar Tahun pada hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 10 WIB sampai dengan selesai bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan rapat Parhalado Parar Tahun. Diberitahukan kepada Parhalado Parar Tahun untuk dapat hadir mengikuti rapat tersebut. 5. Rapat Parhalado pada hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 8 WIB sampai dengan selesai bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan rapat Parhalado HKBP Mampang Perapatan untuk membicarakan program dan anggaran tahun 2023 HKBP Mampang Perapatan yang akan dibawakan ke rapat jemaat pada hari Minggu 8 Desember 2022. Untuk itu melalui warta ini di Parhalado dan calon sintua diundang untuk menghadirinya. 6. Rapat jemaat pada hari Minggu 18 Desember 2022 setelah kebaktian pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan, kita akan mengadakan rapat jemaat untuk membicarakan atau menetapkan program kerja dan anggaran HKBP Mampang Perapatan tahun 2023. Warta ini menjadi undangan tertulis bagi semua anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan untuk mengikuti rapat tersebut. 7. Laporan pelayanan 2022 kepada Dewan-Dewan, Kononia, Marturia, dan Diakoni, dan Seksi Parar Tahun, Badan Audit HKBP Mampang Perapatan, dimohon untuk menyerahkan laporan pelayanan Pangkobasion 2022 dan daftar inventaris Surya paling lambat hari ini Minggu 4 Desember 2022 untuk dievaluasi dan dimasukkan dalam berita jujur tahun. 8. Program kerja Dewan dan Seksi 2023 kepada para Dewan, Kononia, Marturia, dan Diakoni, dan Seksi di gereja kita ini untuk segera menyusun program 2023 dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2023, yaitu tahun profesionalisme, penata layanan. Program disusun dalam bentuk matriks dengan memuat nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat, pelaksanaan biaya atau pendanaan. Program tersebut diserahkan paling lambat hari ini Minggu 4 Desember 2022 dan dikirimkan juga dalam bentuk Excel ke email hkbpmampangperapatan@yahoo.com. 9. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 11 Desember 2022 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Bimbingan orang tua akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 sampai dengan selesai ibadah pukul 9.30 WIB Bahasa Batak di Konsistori HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan bagi orang tua yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus agar mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui sintua sektor masing-masing. 10. Natal Naposobulung HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 18 WIB akan diadakan Natal Naposobulung HKBP Mampang Perapatan dengan tema Bersukacita Menantikan Tuhan. Joyful Jesus, Holy and Faithful. Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Dan subtema Sukacita Natal membuat Naposobulung HKBP Mampang Perapatan
lebih mengasihi dan mencintai sesama, seperti Kristus datang ke dunia ini karena ia lebih dahulu mengasihi dan mencintai semua umat manusia. 11. Kebersamaan Natal Ina Deborah. Pada hari Minggu 11 Desember 2022 pukul 19 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan dilaksanakan kegiatan kebersamaan Natal Ina Deborah dengan tema "Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain", Matius 2 ayat 12, dan subtema "Dengan Natal Deborah kiranya kasih Allah selalu bersama kita, selalu menjaga kita sehingga kaki kita tidak pernah goyah dalam mencari dan menemukan jalan-jalan kreatif agar karya keselamatan Allah dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang." 12. Jadwal Natal kategorial HKBP Mampang Perapatan. Tema Natal 2022 adalah "Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain", Matius 2 ayat 12. Nomor 1. Natal Remaja hari Sabtu 17 Desember 2022 pukul 17 sampai dengan pukul 19 WIB. Kedua, kegiatan malam Natal Sabtu 24 Desember 2022 pukul 17 sampai dengan pukul 18.30 dan pukul 19 sampai dengan pukul 20.30. Nomor 3, kegiatan Natal pertama dan perjamuan kudus Minggu 25 Desember 2022 pukul 7 sampai dengan pukul 9 WIB dan pukul 10 sampai dengan pukul 12 WIB. Keempat, Natal kedua dan Natal gabungan Ama Ina. Senin 26 Desember 2022 pukul 18 sampai dengan pukul 20 WIB. Akhir tahun hari Sabtu 31 Desember 2022 pukul 17 sampai dengan pukul 18.30 dan pukul 19 sampai dengan pukul 20.30 WIB. 6. Tahun Baru Minggu 1 Januari 2023 pukul 7 sampai dengan pukul 8.30 WIB dan pukul 10 sampai dengan pukul 11.30 WIB. Ke-13, libur sekolah minggu. Diberitahukan kepada orang tua anak sekolah minggu mulai hari ini, Minggu 4 Desember 2022, kegiatan ibadah sekolah minggu diliburkan. Dan pada hari Minggu 29 Januari 2023 akan dimulai kebaktian anak sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan. Ke-14, sermon pelayanan ibadah variatif. Pada hari Minggu 4 Desember 2022 pukul 10 WIB bertempat di ruang sekolah minggu akan diadakan sermon pelayanan ibadah variatif. 15. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan pada hari Minggu 18 Desember 2022 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 16. Hasil Pesta Gotilon 2022 pada hari Minggu 2 Oktober 2022 telah terlaksana dengan baik Pesta Gotilon HKBP Mampang Perapatan. Maka pada Minggu 20 November 2022 telah diterima laporan pertanggungjawaban panitia serta telah terlaksana pembubaran panitia Pesta Gotilon 2022 dipimpin Pendeta Resort. Atas nama HKBP Mampang Perapatan, Farhalado mengucapkan terima kasih kepada semua panitia Pesta Gotilon 2022 dan kepada semua jemaat yang telah bekerja sama mensukseskan acara Pesta Gotilon tahun 2022. Pertama, rekapitulasi keuangan dari hasil Pesta Gotilon 2022 sebagai berikut. A. Pemasukan Rp421.493.210. Pengeluaran Rp65.538.600. Saldo
Rp355.954.610. 2. Hasil saldo ini telah diserahkan ke Kas Huria atau Bendahara Huria HKBP Mampang Perapatan. 17. Persembahan tahunan. Marilah kita memberikan persembahan tahunan 2022 sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga jemaat. Dapat diserahkan melalui sintua sektor masing-masing. 18. Edukasi dan perlindungan finansial teknologi. Sesuai dengan surat Masinton Pasaribu SH anggota DPR RI nomor 086 garing DPR garing RI garing Mas garing 11 garing 22 tentang perkembangan teknologi informasi di bidang perekonomian, yaitu finansial teknologi. Pada hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 14 WIB bertempat di Resto Sipir Nitondi Cempaka Putih akan diadakan kegiatan edukasi dan perlindungan masyarakat agar tidak mudah terjebak dengan maraknya pinjaman online. Kegiatan ini diikuti oleh 6 utusan. 19. Ibadah syukur lansia dan Natal bersama distrik. Pada hari Senin 12 Desember 2022 pukul 9 WIB bertempat di Maria Convention Hall akan dilaksanakan ibadah syukur lansia dengan Pinopar dan Natal bersama distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh utusan lansia dan pelayan penuh waktu. 20. Jemaat sakit, mohon dukungan doa untuk kesembuhan Gabriel Claire Alexandra Borusiaan, Sektor 2, pemulihan di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 21. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 22. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan hormat kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia yang Engkau limpahkan bagi kami, serta penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang kami terima sepanjang hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu dan berdoa mengucapkan syukur dan terima kasih. Ya Bapa, kami datang beribadah di rumah-Mu yang kudus, Gereja HKBP Mampang. Ya Bapa, tolong kami dalam setiap pekerjaan kami di hari-hari selanjutnya. Berkati kami ya Bapa di setiap kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan kami. Rapat Parhala do Parartaon, rapat Parhala do di HKBP Mampang, dan terutama rapat jemaat 18 Desember. Ya Bapa, berikan kami hati yang baik dan tulus agar kami dapat kami sampaikan dan kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk dewan-dewan Kononia, Diakonia, dan Marturia untuk dapat mengerjakan pelayanan-pelayanan mereka dalam setahun dan kelanjutannya di tahun depan. Berkati setiap kami, bimbinglah kami agar kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami juga akan membawa anak-anak kami ke dalam sakramen baptisan kudus. Ya Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang menjadikan mereka anak yang taat dan melakukan firman-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk sukacita dan damai Natal yang akan kami rayakan di Natal Remaja, Natal Naposo Bulung, Natal Ina Debora, Natal Ama dan Ina, Natal dan Syukur Lansia Distrik, dan Malam Natal.
Biarlah kami bersukacita dalam perayaan Natal, karena Engkau, Tuhan, telah lahir untuk menjadi juru selamat kami. Ya Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk setiap kami sebagai warga jemaat di gereja ini. Buka hati kami agar kami mau memberikan berkat-berkat yang kami terima dalam 1 tahun ini. Ya Bapa yang di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan Inang Pendeta Suryani Sihite. Buka hati dan pikiran kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu tertuju pada firman-Mu. Ya Bapa kami juga berdoa untuk Amang Pendeta dan Inang Pendeta kami. Kiranya Tuhan memberi kesehatan yang baik dalam pelayanan mereka. Ya Bapa, tolong juga untuk setiap arhalado yang ada di dalam pelayanan. Berkati kami satu persatu hingga kami boleh satu kesatuan dalam pelayanan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara, teman-teman kami yang sedang sakit. Gabriele Claire Siahan. Ya Bapa, kami memohon Kau Tuhan untuk menolong mereka. Sembuhkanlah mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Ya Bapa yang berulang tahun, kami bersyukur atas umur yang panjang yang Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa kami yang di surga, kami serahkan juga bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Ya Bapa, kami juga telah banyak berbuat dosa. Ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Ya Bapa, kami juga ingin hidup seturut kehendak-Mu, karena Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Ya Bapa, kami panjatkan doa kami ini ke dalam pengasihan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari BNH nomor 42. Ku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah untuk kita di Advent kedua ini tertulis di Filipi 1 ayat 3 sampai ayat 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian nats khotbah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik khotbah hari ini adalah hidup suci dalam penantian hari Kristus. Jadi hidup suci itu berarti bersih. Kalau di dalam nats ini digambarkan bahwa kita diajak hidup di dalam kekudusan atau hidup dalam kesucian. Kalau kekudusan hidup, pada satu pihak harus mengasingkan diri dari kehidupan yang cemar. Dan di pihak yang lain, kekudusan itu berani mengungkapkan kebenaran dan berani mengungkapkan kehendak Allah dalam kehidupan manusia agar yang cemar itu tersisih. Hidup kudus itu kalau kita dituntut hidup kudus atau suci, kita langsung berpikir berarti saya tidak masuk dong nanti dalam hari Tuhan. Jadi kalau datang nanti penghakiman Tuhan berarti saya tidak bisa. Saudara-saudari, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 20 sampai 22 dikatakan di sana, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Artinya bahwa kita sudah tercemar. Tapi ajakan dari nats ini, hidup kudus atau hidup suci, ini adalah respon kita terhadap kebaikan Allah dalam hidup kita. Kita mengenal dosa dan tahu datang kepada Tuhan. Kita kemudian mengasingkan diri dari hal yang cemar. Yang kemudian hari Tuhan, kalau kitab Maliaki mengatakan hari Tuhan itu ditandai oleh suasana yang menakutkan. Hari Tuhan itu sangat dahsyat, di sana akan ada pemilahan. Di Maliaki 3 ayat 2 dikatakan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti tukang penatu. Jadi malaikat 3 ini menyaksikan bagaimana tindakan penghakiman Allah yang menghancurkan dan membinasakan setiap hal yang jahat.
Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi hidup kudus itu seperti apa dan hari Tuhan itu seperti apa. Maka melalui nats ini bagaimana kita hidup suci dalam menantikan hari Kristus. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang berada di Filipi. Dia berada di dalam penjara, tetapi dia mengatakan rasa sukacitanya atas pengenalannya atas jemaat Filipi. Dia bersukacita di dalam doanya. Dia mendoakan mereka di dalam kasih. Dia mendoakan mereka tetap bersukacita. Maka nats ini berkumandang kembali di tengah-tengah Advent yang kedua, bagaimana kita hidup suci dalam penantian Tuhan. Yang pertama, saudara-saudari, kita diajak memiliki rasa syukur dan sukacita. Di ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Maka rasa syukur kepada Allah membantu kita untuk menata hidup kita tetap suci dalam penantian Kristus. Di sini digambarkan apa yang mendorong Paulus. Apa yang mendorong Paulus? Mengucap syukur. Apa yang mendorong Paulus? Berterima kasih, bersukacita, karena dia akan ingatan yang baik. Jadi kalau kita memiliki ingatan yang baik, kita akan bisa bersukacita. Tapi kalau kita memiliki ingatan yang buruk, kita sangat susah untuk bersukacita. Coba Amang dan Inang, masih ingat enggak waktu baru ketemu dengan Amang, baru pacaran? Kita mungkin tersenyum. Masih ingat enggak anak-anak, ini ada anak remaja ya, masih ingat enggak waktu pertama kali kita dibawa oleh orang tua bermain-main? Ada bapak, ada mama, tidak cuma mama yang bawa bapak. Atau ketika kita bersama-sama duduk mengucap syukur, makan apapun itu, tapi ketika suasananya belum dipengaruhi oleh HP, belum dipengaruhi oleh suara-suara yang lain, kita dapat tertawa. Ingatan kita akan membangkitkan rasa sukacita. Jadi ada lagu sekolah minggu yang selalu saya ingat seperti ini ya. Molohui ngoto sudelo jani dainangi marmudu asyan namet met tunabalga diopa au dia bingau asa sonang modo mau dideng didok tua dahasian. Coba kita diingatkan kembali atas pengalaman hubungan yang baik dengan orang tua. Itu akan menampilkan rasa syukur kepada rasa sukacita dalam hidup kita. Paulus berdoa, mendoakan jemaat di Filipi, dan doa yang dia bawakan adalah ingatan sukacita. Ingatan sukacita. Jadi Amang dan Inang kalau berdoa, ingatlah yang mendatangkan sukacita. Jangan rasa trauma. Karena ketika ingatan sukacita itu kita dikembalikan dalam hidup kita, maka doa kita pasti penuh dengan sukacita. Tapi coba Amang dan Inang berdoa dengan mengingat trauma yang datang ungut-ungut. Mengeluh, Tuhan bagaimanalah Tuhan. Jangan-jangan kalau terlalu sering kita bersungut-sungut, yang kita munculkan dalam ingatan kita adalah trauma kita. Berantem dengan tetangga, Bang Tuhan, entah bagaimana tetangga ini supaya pindah. Tuhan, yang kita keluhkan anak kita, kenapa anakku Tuhan gak seperti ini Tuhan? Kegagalan anak kita. Maka doa kita juga bisa doa yang gagal. Karena ketika kita berdoa, perasaan kita tetap tidak tenang. Karena yang kita ungkit di dalam doa-doa itu adalah hal-hal yang membuat kita trauma atau sakit. Maka jangan harapkan doa membuat kita nyaman kalau hanya trauma-trauma yang kita tampilkan, kalau hanya sungut-sungut, atau kalau hanya kekurangan yang kita tampilkan. Yakinlah kita gampang sakit. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini Paulus memberikan semacam terapi bagi kita dalam meyakini hidup ini.
Maka ingatlah, pulihkanlah ingatan yang baik dalam hidupmu. Pulihkan ingatan kita. Bantu dia merefresh, kayak laptop kan sama komputer. Kalau lama-lama tidak direfresh dia, itu bisa hang. Kehidupan kita juga bisa hang. Kalau kelamaan kita tidak refresh dia, harus di-refresh dia. Kembalikan dengan hal-hal yang baik yang telah kita terima dari Tuhan. Pulihkan supaya seperti Paulus. Paulus itu ketika menuliskan surat ini, dia berada di penjara. Tapi dia selalu menyerukan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah, bersukacitalah. Kita bayangkan dia yang dahulu adalah mengejar orang Kristen, orang yang mengikut Tuhan. Kemudian dia ditangkap, diambil, dipindahkan dari hal yang tidak menyenangkan ini kepada hal yang dekat dengan Kristus. Tapi setelah dia dekat dengan Kristus, bukan kenyamanan yang dia terima. Justru dia dikejar, ditangkap, dimasukkan ke penjara. Tapi dia tetap mengingat anugerah Tuhan dalam hidupnya. Maka menjaga kekudusan adalah mengingat hal yang baik di dalam kehidupan kita. Itu akan mendorong kita bersyukur. Yang kedua, melalui nats ini kita diajak berdoa dengan sukacita. Ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Tidak ada rumusan yang baku tentang berdoa. Tetapi nats ini mengajak kita, doa itu bisa menjangkau semua orang, menjangkau semua tempat tanpa memaksa. Kenapa dihubungkan doa dengan sukacita? Apakah ada hubungan berdoa dengan tanpa sukacita? Pasti ada. Jika kita berdoa bersungut-sungut dan marah, maka doa kita tadi tidak menghasilkan kenyamanan. Doa kita itu mewakili perasaan kita. Doa itu bisa menghadirkan sukacita dimanapun kita berada. Isarana, Amang dan Inang, kalau ada orang yang berdoa, kalau ada seorang yang merindu terhadap anaknya, nah tua-tua di hutan menangis dia, maka duanya juga akan berisi tangisannya. Jadi kita diajak di sini, berdoalah, tunjukkan perasaan yang baik kepada Tuhan. Orang yang jarang berdoa itu pasti memiliki hubungan yang dingin dengan Tuhan. Jadi orang yang malas berdoa, hubungannya pasti dingin dengan Tuhan. Sama dengan Amang dan Inang atau suami istri. Kalau enggak ngomongan sama Amat, berarti hubungannya lagi dingin. Ido kan? Ido. Kalau bapak dengan anak tidak akrab, tidak nyaman, itu pasti hubungannya dingin. Maka ketika kita jarang berdoa dan tidak mau berdoa kepada Tuhan, itu berarti tandanya kita sudah dingin dengan Tuhan. Maka menjaga hidup tetap kudus adalah menjaga doa kita. Yang ketiga, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak menjaga kekudusan atau hidup suci dalam penantian dengan Tuhan adalah persekutuan yang baik dengan Injil. Dikatakan di ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Persekutuan dengan Injil, apa arti bersekutu? Kalau dikatakan kita bersekutu di gereja ini, di mana persekutuanmu? Di gereja HKBP. Maka tanda atau ciri-ciri persekutuan yang baik dengan HKBP adalah mengikuti apa yang berlaku di HKBP. Ibadahnya ibadah HKBP. Bersekutu dengan HKBP, maka firman-Nya sesuai dengan almanak HKBP.
Apa artinya? Persekutuan yang baik dengan Injil adalah ada penyatuan kita dengan Injil. Menyatu. Orang yang menyatu dengan Injil, orang yang menyatu dengan firman Tuhan memiliki integritas, identitas yang tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Orang yang memiliki identitas, dia akan tetap seperti dia apa adanya, tanpa harus meniru-niru orang lain. Itu identitas. Kemarin ini pasti kaum bapak ini nonton sepak bola di Qatar kan? Ada kejadian yang unik. Ketika selesai pertandingan bola, orang-orang Jepang turun ke lapangan memunguti sampah. Mereka kalah loh, bukan menang. Qatar itu bukan tempat mereka, tapi mereka memiliki identitas. Yang dimanapun mereka berada, itu akan mereka bawa. Karena mereka sudah dilatih mulai dari kecil. Identitas yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Integritas. Kita juga memiliki identitas dan integritas yang tidak boleh sesungguhnya, Amang dan Inang, dipengaruhi orang lain. Kita adalah kita. Karena kita adalah orang-orang yang unik. Di dalam kita, walaupun berbeda, bentuk wajah, bentuk tubuh berbeda, tapi satu hal yang sama yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada setiap kita adalah firman Tuhan diletakkan di dalam hati kita. Maka jangan terpengaruh dengan apapun. Saya gambarkan seperti ini, Amang dan Inang. Di malam hari, sebuah kapal sedang berlayar di tengah lautan. Ketika dalam pelayaran ini, kapten kapal meneropong ada hambatan di depan. Jadi kapten ini berkata, memakai pengeras suara, dia menyuarakan, "Hai kamu yang di depan, tolong menyingkir. Kami mau lewat." Tapi yang di depan menjawab, "Tidak, kamu yang harus menyingkir, saya tidak dapat menyingkir." Sampai 2 kali, "Hai kamu yang di depan, tolong menyingkir, saya mau lewat." Tapi yang di depan tetap mengatakan, "Maaf, bukan aku yang menyingkir, kamu yang harus menyingkir." Yang ketiga, "Yang di depan tolong menyingkir. Saya adalah kapten kapal yang menyuruh kamu menyingkir, dan saat ini saya sedang bertugas membawa menteri untuk membawa bantuan kemanusiaan." Tapi yang di depan tetap berkata, "Maaf, saya tidak menyingkir, kamu harus yang menyingkir." Akhirnya sampai laporan kepada menteri, petinggi. Menteri turun dan berkata, "Kamu yang di depan tolong menyingkir, saya menteri yang menyuruh kamu untuk menyingkir." Tapi yang di depan tetap berkata, "Tidak, bukan saya yang menyingkir, kamu yang harus menyingkir. Kamu tidak dapat menghambat saya," kata yang di depan. Tiba-tiba menteri ini berkata, "Kamu siapa?" Ternyata yang di depan adalah pemantau yang menyatakan bahwa ada masalah atau ada yang harus dihadapi, atau dia adalah pemantau di perawiran. Saudara-saudari, kita juga seperti itu. Kalau firman Tuhan sudah ada di dalam diri kita, menyatu dengan kita, maka kita dalam kehidupan kita memiliki identitas. Untuk menantikan kedatangan Tuhan, diperlukan identitas di dalam Kristus, integritas di dalam Kristus, dan itu hanya berasal dari penyatuan dengan firman Tuhan, persekutuan yang akrab dengan firman Tuhan. Yang terakhir, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak bagaimana kita menjaga hidup yang suci dalam penantian Tuhan Yesus Kristus. Kita diajak di ayat 10. "Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus." Memilih apa yang baik. Kegagalan kita dalam hidup ini adalah tidak dapat memilih dengan baik.
Kegagalan kita dalam hidup ini, masalah utama kita di dalam kehidupan kita adalah tidak mampu memilih mana yang baik karena integritas yang terkadang luntur, terkadang kaku, terkadang tidak nyaman, terkadang juga mengikut-ikut orang. Kegagalan kita dalam hidup kita, Amang dan Inang, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kita di dalam kehidupan ini terlalu sering hanya menampilkan mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang menjadi membuat kita bersuka cita, mana yang nyaman bagi kita. Kalau enggak nyaman, kita akan berontak. Paulus tidak mau melarikan diri dari kenyataan hidup. Dia mau berproses di penjara. Dia mau berproses dalam penginjilan. Karena satu hal, dia sudah memilih hidup dan matiku di dalam Kristus. Maka melalui nats hari ini, Amang dan Inang, marilah kita memilih yang terbaik dalam kehidupan kita, memberlakukan yang benar dan kudus menurut kehendak Allah, memilih bertahan kalau itu benar. Memilih bertahan itu penting. Mungkin banyak duka yang kita hadapi, mungkin banyak masalah yang kita hadapi, tapi ketika kita memilih tetap menyatu dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan ketergantungan kita kepadanya. Hiduplah dengan suci dalam penantian hari Kristus. Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar saat ini, yang menguatkan kami, yang memampukan kami untuk tetap terikat dengan Kristus. Tolong kami Tuhan yang lemah ini, tolong kami Tuhan yang kurang percaya ini, untuk tetap berpaut padamu supaya kami memiliki identitas, integritas yang tidak dirubah oleh siapapun. Kami serahkan jemaat-Mu kepadamu, berkatilah jemaat-Mu Tuhan dalam setiap perjalanan hidup mereka, dalam kegagalan, dalam sukacita, dalam sakit, dalam rasa syukur mereka, dalam segala apapun Tuhanlah yang menyertai mereka. Kami serahkan jemaat-Mu yang sedang sakit, tolong Tuhan sembuhkan mereka. Yang berulang tahun, limpahi mereka dengan rasa syukur dan sukacita. Yang bergumul, kuatkan mereka. Yang merindukan kehadiran seorang anak di tengah keluarga mereka, tolong Tuhan berikan. Anak-anak-Mu yang sedang masa pendidikan, kiranya Tuhan menguatkan mereka untuk mencapai finish. Yang mencari pekerjaan, Tuhan bantu mereka untuk bertekun dan mempersiapkan diri dengan matang. Tuhan yang merindukan pekerjaan, berikan mereka kesempatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Dan semua program gereja yang akan berlangsung dalam minggu ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Amin.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Advent untuk kita semua.